Selamat datang kembali di seri Filsafat Ilmu dan Epistemologi hari yang ke-7 ya. Teman-teman, kita sebelumnya sudah membahas tentang kebenaran dalam ilmu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting lainnya, ke pertanyaan penting berikutnya, yaitu bagaimana cara ilmu pengetahuan bekerja. Ketika kita mendengar istilah ilmu pengetahuan, kita mungkin membayangkan ilmuwan di laboratorium dengan jas putihnya melakukan eksperimen dengan tabung reaksi atau dengan komputer yang sangat canggih. Tapi sebenarnya bagaimana ilmu pengetahuan bisa menemukan kebenaran? Jawabnya sederhana, yaitu metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah sebuah proses yang sistematis sebenarnya ya. Proses sistematis yang memungkinkan kita membedakan antara opini biasa dan pengetahuan yang bisa dipercaya. Jadi metode ilmiah sekali lagi adalah cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan biasanya untuk menyelidiki fenomena, untuk mengembangkan pengetahuan baru, dan juga digunakan untuk menguji teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman, metode ilmiah itu bukan sekedar menebak atau menduga, tapi mengikuti langkah-langkah tertentu agar hasilnya bisa diuji dan diulang oleh orang lain. Jadi langkah-langkah itu tadi, itu urut ya teman-teman, nggak bisa melompat. Jadi melalui satu proses di mana pengujian pertama, pengujian kedua, pengujian ketiga, nggak bisa dari satu lalu lari ketiga, gitu nggak bisa. Nah, di dalam metode ilmiah itu sendiri, kita mengenal ada 5 langkah utama. Langkah pertama namanya observasi, langkah kedua hipotesis, langkah ketiga eksperimen, langkah keempat analisis data, dan kemudian langkah yang kelima adalah publikasi atau replikasi. Kita bahas satu persatu ya, hati-hati saja. Oke, kita mulai dari langkah pertama dalam metode ilmiah, yaitu observasi. Observasi boleh dikatakan sebagai satu proses awal di mana kita memulai segalanya dengan pertanyaan. Jadi, teman-teman, hampir semua ilmu pengetahuan itu kan berasalnya dari keingintahuan. Berasalnya dari pertanyaan. Ilmuwan mengamati sesuatu yang menarik atau aneh dan mulailah dia bertanya. Misalnya, mengapa daun berubah warna di musim gugur? Atau misalnya, kalau kayak gravitasi itu ya, awalnya kan mengapa apel itu jatuh dari pohon, tidak mengambang, terbang. Atau misalnya, kenapa beberapa orang lebih mudah terkena flu dibandingkan orang yang lain, misalnya gitu. Atau misalnya, apakah benar kopi itu membuat kita tidak mengantuk? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu, penelitian mulailah dijalankan. Jadi, kemunculan pertanyaan itu akan menjadi dasar dari langkah berikutnya dalam penelitian, dalam proses ilmiah itu. Nah, setelah muncul pertanyaan, maka masuk ke langkah kedua, yaitu membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan awal yang bisa diuji kebenaran dari dugaan itu. Misalnya, setelah melakukan observasi ya, yang berangkat dari pertanyaan tadi, dimulai dari pertanyaan, lalu muncullah observasi kan, pengamatan, kemudian muncul dugaan awal. Misalnya, dugaannya misalnya begini, jika seseorang berpikir misalnya ya, bahwa kopi meningkatkan fokus atau tidak bikin ngantuk tadi loh ya, maka setelah diamati, muncul hipotesis. Hipotesisnya begini, jika seseorang minum kopi sebelum belajar, maka
konsentrasinya akan meningkat dibandingkan jika dia tidak minum kopi. Atau jika seseorang minum kopi sebelum bekerja, maka orang itu tidak mengantuk dibandingkan orang lain yang tidak minum kopi. Nah, kita coba diperhatikan ya, hipotesis ini kan bisa diuji dan diukur ya. Ada kata dibandingkan, maka hipotesis itu sebenarnya teman-teman disebut hipotesis itu ideal kalau dia bisa dibuktikan benarnya atau salahnya lewat eksperimen atau percobaan. Nah, eksperimen itu adalah langkah yang berikutnya, langkah ketiga. Jadi tadi yang pertama observasi, kedua membuat yang pertama adalah pertanyaan dan observasi, kedua adalah hipotesis ya, membuat hipotesis, dugaan awal. Nah, yang ketiga ini eksperimen. Nah, langkah eksperimen ini caranya adalah dengan melakukan pengujian apakah hipotesis tadi benar atau salah. Biasanya ilmuwan akan memilih sekelompok orang sebagai sampel penelitiannya. Nah, nanti separuh dari mereka, misalnya tadi kopi ya, separuh tadi dikasih kopi sebelum belajar, sedang yang separuh lainnya tidak. Kemudian mereka semua diuji untuk melihat apakah benar ada perbedaan dalam fokus dan tidak mengantuk tuh antara yang minum kopi dan yang tidak minum kopi. Nah, disinilah ilmuwan menggunakan yang disebut sebagai kontrol dan variabel. Kontrol dan variabel itu bagaimana? Oke, kelompok yang minum kopi itu disebut sebagai kelompok eksperimen ya, atau variabel. Sedangkan kelompok yang tidak minum kopi itu disebut sebagai kontrolnya. Nah, jadi jangan dibalik ya. Kan kita mau menguji tadi ya, menguji kalau orang habis minum kopi, maka fokusnya meningkat, konsentrasi meningkat dan tidak mengantuk. Nah, maka diuji tuh yang minum kopi dan tidak minum kopi. Yang tidak minum kopi ini disebut kelompok kontrolnya. Sedang kalau yang minum disebut kelompok eksperimennya. Jika kelompok yang minum kopi benar-benar menunjukkan peningkatan fokus, jika kelompok yang minum kopi berarti kelompok eksperimen yang meningkatkan, memang benar ternyata kopi membuat mereka makin konsentrasi dan nggak ngantuk, berarti hipotesis tadi punya dasar yang kuat. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah analisis data dan kesimpulannya. Jadi setelah tadi mulai dari pertanyaan, observasi, hipotesis, eksperimen dilakukan, lalu terakhir analisis data ini. Kan sudah terbukti nih tadi, gitu, sudah terbukti bahwa oh ternyata hipotesisnya kuat dasarnya. Maka mari kita lihat data yang diperoleh. Nah, setelah dianalisis, jika hasil datanya dianalisis itu mendukung hipotesis, maka hipotesis semakin kuat. Tapi jika hasilnya ternyata bertentangan dengan hipotesis, maka hipotesis tadi perlu diperbaiki atau bahkan tidak masalah ditolak gitu. Jadi hati-hati ya dengan kebiasaan untuk selalu ketika namanya mungkin skripsi ya atau tesis teman-teman, pengujian eksperimen itu dilakukan hanya demi membuktikan satu hipotesis itu benar. Itu salah. Membuktikan kesalahan hipotesis itu juga bagian dari penelitian, dan itu tidak apa-apa ketika satu hipotesis itu salah atau satu hipotesis itu lemah dalam datanya gitu. Bukan terus akhirnya nanti dapat nilai D skripsinya ya gara-gara hipotesis yang dibuat itu ternyata tidak terbukti. Tidak, karena yang kita lihat kalau para dosen ini kan yang dilihat itu para mahasiswa itu tahu step-stepnya dalam penelitian. Nah, tadi ya kembali ke kopi tadi ya, sampai mana tadi? Sampai ke kopi tadi ya. Misalnya jika tadi hasil eksperimen menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya kelompok yang tidak minum kopi, ya toh,
maka boleh dikatakan hipotesis kopi meningkatkan fokus dan mengurangi dan membuat tidak mengantuk itu harus kemudian direvisi. Tapi jika ternyata signifikan perbedaannya antara yang minum dan yang tidak minum, yang eksperimen dan yang kontrol, maka dikatakan bahwa hipotesisnya kuat. Nah, apakah itu sudah selesai pembuktian itu? Analisis dan kesimpulannya sudah ada, kemudian selesai? Belum. Kita masih butuh publikasi dan replikasi. Karena apa? Karena setiap temuan itu tidak bisa hanya diuji sekali, harus diuji berkali-kali. Nah, yang membuat ilmu pengetahuan berbeda dari opini itu ya di sini nih. Kalau opini itu kan sekali omong, benar salah pokoknya omong gitu ya, pokoknya menyatakan. Tapi kalau ilmu pengetahuan, hasilnya juga harus bisa diuji ulang oleh orang lain dalam situasi yang berbeda. Maka untuk itu, wajib bagi para ilmuwan untuk mempublikasikan, menyebarkan, menginformasikan hasil penelitian mereka, sehingga ilmuwan lain bisa mengulang eksperimen tadi dan melihat apakah akan mendapatkan hasil yang sama atau tidak. Jika hasilnya konsisten, maka temuan tadi semakin kuat. Jika hasilnya ternyata berbeda, berarti ada faktor lain nih yang perlu diperhitungkan. Kenapa kok sampai berbeda? Mungkin karena ras peminum kopinya beda, atau lokasi geografis peminum kopinya beda, jam minum kopinya beda. Misalnya jam minumnya itu diminum sebelum belajar di pagi hari sama diminum sebelum belajar di sore hari. Itu kan berbeda lagi itu. Jadi ilmu pengetahuan akhirnya terus berkembang, bukan berdasarkan pada satu eksperimen lalu selesai, tapi dari banyak eksperimen yang terus diuji dan dikaji ulang. Nah, kalau kita melihat metode ilmiah, itu tidak hanya berlaku dalam hal seperti kopi tadi ya, tapi juga sudah dilakukan di banyak ilmuwan besar sebelumnya, bahkan ratusan tahun yang lalu. Contohnya Galileo Galilei. Kan di zamannya tuh banyak orang yang percaya kan bahwa benda berat jatuhnya lebih cepat dari benda ringan. Galileo kemudian menguji dengan menjatuhkan bola dengan berat berbeda dari menara Pisa. Hasilnya semua benda itu ternyata jatuh dengan kecepatan yang sama. Jadi ini pengujian sebenarnya apa yang dilakukan ilmuwan seperti Galileo pada masa itu, Galilei ya, itu ya sudah melakukan metode ilmiah yang seperti sudah kita jabarkan tadi. Atau misalnya yang lain ya, seperti contohnya Alexander Fleming ya, yang menemukan itu loh, penisilin. Nah, Fleming kan mengamati tuh, observasi, bahwa bakteri di laboratorium tempat dia bekerja itu mati karena terkena satu jamur tertentu. Ada jamur yang membunuh bakteri yang mau dia teliti, sebenarnya itu bakteri yang dia teliti, tapi kok mati, dia cek, ternyata karena jamur. Nah, jamur yang bisa membunuh bakteri ini kemudian dia kembangkan dengan melakukan eksperimen lebih lanjut. Disitulah dia menemukan antibiotik pertama, jamur yang bisa antibakteri. Jadi ketika manusia sakit kena bakteri, diberilah penisilin itu untuk membunuh bakteri itu. Dan hasilnya apa teman-teman? Alexander Fleming menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, teman-teman, metode ilmiah itu harus diakui merupakan tulang punggung ilmu pengetahuan. Bagaimana tidak? Tanpa metode ilmiah, ya kita hanya bisa mengandalkan intuisi, kita mengandalkan mitos, atau hanya keyakinan pribadi saja kan gitu. Nggak ada buktinya. Dan apalagi kalau nggak ada buktinya ya bisa salah, bisa kebetulan benar. Kalaupun benar itu karena kebetulan itu. Jadi bukan karena satu alasan yang jelas, bukan karena logika yang kuat gitu. Nah, dengan metode ilmiah juga kita bisa menguji kebenaran-kebenaran yang selama ini kita percaya secara objektif. Sehingga nantinya bisa kita kembangkan lagi kebenarannya menjadi lebih luas atau justru lebih spesifik, dan bisa mengembangkan, yaitu tadi kita mendapatkan teknologi hari ini karena itu semua, mengembangkan teknologi dan mutu hidup manusia, ya kan, semakin hari. Itulah kenapa teman-teman,
ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dari mulai Newton, Einstein, dari antibiotik pertama dulu sampai vaksin modern hari ini. Nah, saya pikir cukup sekian kuliah kita hari ini. Teman-teman silahkan mencatat bila memang ada yang harus dicatat. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang masih membahas tentang epistemologi, tetapi kita akan bicara secara khusus tentang rasionalisme versus empirisme. Ini dua aliran besar yang bertarung di filsafat ilmu atau epistemologi. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.